Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alwan, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan modul mengenai key concept. Jadi sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa di ini terdapat komponen. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang menganut konsep object oriented programming yang dibangun menggunakan components. Nah, components ini merupakan sebuah extended dari kelas object dan dari Y-based component. Jadi komponen itu berasal dari objek ini ya, turunannya objek itu dijadikan komponen. Lalu pada Y-application ini sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Jadi aplikasi sendiri itu merupakan komponen. Dan Y-application ini dapat diakses melalui Y-app. Nah, kemudian di kelas atau objek komponen pada Y adalah objek PHP itu dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu ada properties, events, sama behaviors. Yang berarti pada objek base object itu tidak memiliki ketiga ini. Jadi ini yang dimiliki oleh komponen. Lalu salah satu contoh komponen adalah date-picker widget. Jadi bisa kita lihat gambar di sini ya. Jadi ini termasuk komponen date-picker. Jadi komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Dari properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Jadi di sini ada properti ya. Jadi language, misal kita bisa ganti ke N. Lalu name country, client option juga bisa kita ganti formatnya. Jadi seperti itu properti di komponen. Nah, komponen di Y ini sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya CPU dan memori yang cukup besar karena saking powerfulnya. Jadi timbal baliknya itu membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Lalu jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan events dan behaviors, Anda dapat membuatnya dengan mengextend Y-based object. Jadi daripada kita membuat komponen gitu, tapi isinya itu tidak terdapat event dan behavior, lebih baik kita menggunakan objek agar kita tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu banyak. Jadi objek itu tidak sebanyak komponen dalam masalah sumber daya. Oke, jadi seperti itu. Lalu di komponen ini kita bisa membuat custom komponen gitu. Jadi jika diperlukan, kita dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara, jadi bila sebuah file PHP yang berisi custom komponen itu kita bisa letakkan di directory components. Jadi jika belum ada kita bisa buat. Nanti akan saya perjelas ya. Lalu tambahkan komponen Anda ke dalam file konfigurasi. Jadi file konfigurasi ini kan di basic. Kalau di advance itu di main.php. Lalu kita dapat memanggil custom komponen Anda melalui ini. Di app. Nah, ini nama komponen. Jadi seperti ini contohnya custom komponen. Lalu pada properties ini, jadi pada PHP variabel di dalam sebuah kelas objek juga disebut properties. Jadi Y itu mengenalkan sebuah cara penanganan properties menggunakan metode getter dan setter. Jadi sudah seperti konsep OOP seperti biasanya, itu terdapat metode getter dan setter. Jadi metode getter itu adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get. Sedangkan setter dimulai dengan kata set. Jadi kita dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set. Jadi seperti contoh di sini ya. Di sini terdapat properties yang bernama label 1. Di sini ada modifier juga public. Lalu bisa kita buat private. Jadi namanya label 2. Lalu untuk menerapkan getter dan setter kita bisa menerapkannya seperti ini. Jadi seperti OOP pada umumnya, yaitu get label 2 on this, set label 2 parameternya, lalu seperti ini. Jadi untuk memanggilnya juga kita bisa seperti ini. Jadi ini ya kelebihan di Y atau mungkin di PHP itu, semisal kita sudah mendeklarasikan getter dan setter dari suatu properties. Lalu kita ingin mengassign, jadi melakukan get pada properties label 1 misalnya. Itu kita nggak usah menggunakan get, jadi langsung namanya saja label 1. Nama dari variabel.
Jadi label 1, untuk label 2 langsung kita assign. Untuk kita melakukan get, kita tinggal melakukan seperti ini. Jadi sudah otomatis. Kita tidak perlu melakukan get dan set lagi. Itu sudah otomatis di sini. Oke, lanjut ke events. Jadi di events itu dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event ini, itu akan memungkinkan kita masukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Nah, sebuah event itu dapat dikaitkan atau di-attach dengan satu atau lebih event handler. Di event handler ini adalah metode yang akan secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi. Jadi jika event UN di-trigger, maka event handler itu akan berjalan secara otomatis metodenya. Contoh penggunaan event tuh seperti ini. Jadi semisal kita ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses rute, item index, dan item create, itu bisa kita menggunakan event. Lalu semisal kita ingin mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Jadi otomatis tertrigger. Jadi jika semisal pengguna menghapus data, itu nanti otomatis akan mengirimkan email ke admin. Jadi seperti itu event. Lalu Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru dan lain-lain. Nah, ini jadi menggunakan event ya. Jadi yang pertama kali adalah kita definisikan event. Jadi definisi event ini akan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Karena event itu ketika sudah dideklarasi itu tidak akan dirubah selanjutnya. Jadi itu sama halnya seperti konstanta. Lalu buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Di metode ini tuh kita sebut sebagai event handler. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu kita bisa mengaitkan event ke event handler. Kita attach. Dan kita bisa melakukan trigger event itu menggunakan metode trigger ini. Jadi seperti ini contoh event ya. Ini handlernya. Jadi untuk memanggil event kita tinggal menulis trigger di sini. Lalu lanjut ke behaviors. Jadi dengan behaviors ini kita dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Jadi kita dapat mengattach behaviors pada komponen dengan teknik statically atau dynamically. Jadi statically itu mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride atau meniban ya bahasa Indonesia, method behaviors. Nah, kalau dynamically itu mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil metode attach behavior. Jadi seperti ini ya. Jadi semisal kita punya behavior, jadi sudah kita buat behaviornya. Lalu kita ingin melakukan attach behavior object secara dynamically. Jadi seperti ini. This behavior. Jadi seperti itu ya. Untuk behavior. Lalu jika kita ingin melakukan secara statically, itu bisa kita lakukan seperti ini. Oke. Jadi di ini menyediakan beberapa built-in behavior. Jadi sudah ada built-in. Jadi ada access control. Jadi pada access control behavior ini digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Lalu ada yang namanya timestamp behavior. Digunakan untuk mencatat waktu, perbuatan, dan perubahan data di table secara otomatis. Jadi jika kita ingin menggunakan timestamp, pastikan pada database kita di kolom itu terdapat kolom created at dan updated at dengan tipe data integer pada tabel yang terkait. Lalu ada yang namanya blamable behavior. Jadi blamable behavior ini digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di table secara otomatis. Jadi untuk menggunakan blamable behavior ini kita perlu membuat kolom created by dan updated by dengan tipe data integer juga sama seperti timestamp pada table terkait. Nah, nanti untuk behavior timestamp dan blamable itu nanti akan saya praktekkan setelah ini ya. Lalu kita masukkan configuration. Jadi di configuration ini banyak digunakan ketika kita itu membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Jadi format dari sebuah konfigurasi itu dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut. Jadi seperti ini ya. Konfigurasi untuk Y application merupakan salah satu bentuk configuration yang sangat kompleks.
Jadi sebagian besar dari widget itu juga diatur menggunakan configuration. Jadi seperti ini konfigurasi di widget ya. Ini gampangnya kita lihat di ini config yang ada di main. Jadi yang sudah ini ya, sudah familiar karena sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi konfigurasi ID dari aplikasi itu kita apa, lalu base path-nya apa, lalu bootstrappingnya itu apa saja, dan isi komponen. Jadi seperti itu configuration. Lalu ada yang namanya alias. Jadi alias itu digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Jadi sebagai nama ganti. Jadi untuk mempermudah agar lebih singkat. Lalu sebuah alias itu harus kita mulai dengan karakter @ dengan simbol @. Lalu untuk mendefinisikan alias, kita dapat lakukan dengan cara seperti ini. Jadi y set alias. Ini nama aliasnya misalnya foo ya. Nah ini path-nya atau URL-nya. Jadi path to foo. Semisal item index, maka @foo itu akan sama saja itu nilainya seperti item index. Nah kita juga bisa mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Jadi alias dialiaskan. Jadi seperti ini, @foobar itu berarti @foobar yang sudah kita buat ini. Nah, jadi alias itu juga dapat didefinisikan pada application configuration. Jadi di main.php ya, kalau advanced template. Jadi di alias ini juga kita bisa definisikan di main.php. Jadi seperti ini. Nah, untuk menggunakan alias dapat Anda lakukan dengan memanggil metode yGetAlias. Jadi contohnya seperti ini. Echo yGetAlias @foo. Jadi jika kita akan melakukan get pada alias @foo, itu akan mengembalikan nilai path to foo. Jadi alias dari @foo. Jadi seperti ini. Lalu di beberapa tempat alias itu dapat digunakan tanpa harus manggil metode. Jadi yGetAlias contohnya itu seperti ini. Di catch ya. Di catch itu kita bisa manggil metode yGetAlias. Jadi seperti itu ya kegunaan alias. Nah ini ada yang namanya predefined alias. Jadi sudah ada built-in alias, sudah bawaan, alias bawaan. Seperti @i. Jadi di @i ini directory where the base.php file is located. Jadi y ini akan merujuk ke path dari base.php. Atau bisa dikatakan directory framework. Lalu untuk add-up ini merujuk pada aplikasi yang kita jalankan. Semisal kita menjalankan front end, itu akan jika kita menggunakan add-app maka akan mengembalikan front end. Jika kita menggunakan back end maka akan mengembalikan back end. Untuk add runtime ini merupakan path dari runtime yang sedang berjalan pada saat itu. Jadi defaultnya seperti ini. Lalu ada yang namanya webroot. Jadi di webroot directory ini akan mengembalikan nilai directory dari aplikasi web yang sedang berjalan. Jadi directory pada saat itu. Lalu add web ini adalah base URL dari aplikasi web sedang berjalan. Base URL ya. Base URL. Lalu vendor ini adalah mengembalikan nilai composer vendor directory. Jadi directory dari composer vendor. Bower ini akan mengembalikan nilai bower package dan npm akan mengembalikan npm package. Jadi seperti itu ya, predefined aliases. Jadi built-in aliases. Nah, lalu kelas autoloading. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya mengenai autoloader ini. Jadi di aplikasi ini bergantung pada mekanisme kelas autoloading untuk mengikutsertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Jadi autoloader itu dipasang ketika kita itu ingin mengincludekan file y.php. Nah, secara default di y itu menggunakan dua kelas autoloader, yaitu composer autoloader dan y autoloader yang diletakkan pada entry script, itu file index.php. Jadi jika kalian ingin menggunakan berapa kelas autoloader, pastikan di y autoloader itu ditempatkan paling akhir. Jadi misal kita ingin menggunakan kelas autoloader yang baru, jadi pastikan y autoloader. Jadi autoloader dari y itu ditempatkan paling akhir. Yang ini. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk kelas autoloading lah. Kemudian kita lanjut ke penerapannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ini. Kita akan melakukan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Jadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan cara membuat itu ya,
cara membuat pencatatan data statistik. Jadi semisal user mengakses item index atau item view, itu akan tercatat data statistiknya. Itu kan menggunakan metode pada model kan. Nah, di sini akan saya jelaskan dengan menggunakan event. Jadi bukan menggunakan metode di item. Sama index dan view, dan saya akan nanti menjelaskan timestamp dan blamable behavior itu kita tambahkan pada model item. Oke, jadi langsung saja. Sini saya buka MPP untuk menjalankan web server. Localhost semester 4 project. Oke, jadi di sini saya ini menggunakan aplikasi frontend. Karena kan model statusnya kan berada di frontend. Oke, di sini kita buka frontend. Di sini saya juga ini ya sudah mencatat langkah-langkahnya agar lebih jelas. Jadi yang pertama, kita membuat directory baru bernama components. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi jika kita ingin membuat custom komponen, kita perlu membuat directory komponen pada directory aplikasi kita. Jadi jika belum ada, kita bisa membuatnya. Kita namakan komponen. Lalu setelah kita buat komponen, kita bisa buat file komponen tersebut. Kita buat custom komponen dalam directory komponen ini. Sini saya namakan access control ya. Access control.php. Nah, di sini kita bisa melakukan coding. Jadi kita bisa masukkan kode access control kita. Jadi kode komponen kita. Taruh di sini. Di sini saya sudah membuat kodenya ya. Jadi seperti ini akan saya jelaskan. Jadi di sini pastikan namespace itu sesuai ya di komponen. Ini saya ganti frontend saja. Jadi saya ganti frontend karena aplikasi kita kan di frontend. Lalu kita menggunakan y. Kita pastinya menggunakan model statistik karena kita memanggil metode addStatistic. Lalu kita menggunakan base komponen. Nah, jadi di sini kali ini kita akan menggunakan komponen, jadi bukan objek. Jadi untuk menggunakan objek kita tinggal ganti aja y base object. Lalu extendnya kita ganti objek. Nah, ini ada yang namanya event gitu. Event access web. Jadi seperti itu ya, seperti di modul tadi, pastikan kita buat konstanta jika ada event. Oke, jadi seperti itu. Lalu setelah kita sudah buat custom komponen ya, kita bisa membuka directory config dan buka main.php. Jadi kita menambahkan return di komponen ya. Jadi agar komponen ini diakui gitu. Kita buka config, kita buka main.php, lalu di return area ini terdapat komponen. Karena ini kita tambahkan di sini. Saya taruh paling atas ya. Kita tambahkan access record tadi yang sudah kita buat ya. Ini namanya sesuai dengan nama file. Atau terserah nggak apa-apa sih. Yang penting kan ada ininya. Kelas itu berada di mana. Jadi saya ganti frontend saja. Jadi frontend komponen access record. Lalu ini akan memanggil event. Jadi access handler. Jadi di sini itu akan letaknya itu di sini ya, sama komponen access record juga. Oke, jadi jika sudah meletakkan di main, kita bisa ini melakukan ini trigger. Jadi trigger event ya. Jadi trigger eventnya itu sama posisinya itu pada di video sebelumnya. Pada video sebelumnya kan saya memanggil metode addStatistic kan. Nah, di sini saya mengganti metode tersebut menjadi event trigger dari addStatistic. Jadi saya taruh di ini ya, controller ya. Di controller ini, di item controller ini kan ini saya tambahkan ini ya, statistik. Ini akan saya ubah. Saya ubah menjadi ini. Jadi keywordnya seperti ini ya. Sudah saya ketik, tinggal saya paste. Jadi seperti ini. Jika kita ingin memanggil komponen, kita bisa ini ya, di app, lalu nama komponennya apa, record kan. Nah, jika kita ingin memanggil event, kita perlu men-triggernya menggunakan metode trigger. Lalu ini ininya, letak ininya. Lalu ini saya ganti frontend saja. Oke, yang di bawah juga sama ya. Ini saya ganti yang awalnya statistik. Oke, saya save. Oh, ini saya lupa save ya.
Jadi jangan lupa untuk di save, karena kalau nggak di save nanti nggak bisa jalan kan, soalnya kan sama saja kodenya nggak ada. Config main apakah sudah di save? Oh, belum di save juga kan. Oke, jadi pastikan sudah di save. Lalu kita coba ya. Di sini saya lihat database-nya dulu. Jadi untuk memastikan apakah statistik itu bisa dicatat datanya, di sini kita buka project MyMart, kita buka statistiknya. Nah, di sini ini ya 2249 ini barusan ya. Mungkin habis saya akses tadi, ini barusan itu tercatat kan. Nah, misal saya refresh, apakah mencatat lagi atau saya ini aja, item index. Oh, ini ada yang salah. Sebentar ya. Oke, sudah berhasil tadi. Ternyata saya ada salah di sini ya. Jadi ini tadi saya kurang backslash, jadi y base backslash komponen. Ini kurang. Lalu tadi di status ini saya juga titik 2-nya kurang 1 sama. Tadi kan namanya saya access control.php. Ini saya harus namanya access record. Jadi salah ini ya, rename. Saya rename jadi access record. Jadi kita coba ini ya, kan ada 5 data, kita coba refresh. Kita coba kunjungi lagi. Kita refresh, maka ada data 6 ini. Nah, jadi ini dilakukan pencatatan data status itu dari trigger event yang sudah kita buat pada komponen kita. Jadi itu akan melakukan trigger event seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Lalu kita coba masuk ke item view, misalnya G102. Nah, di sini kita view, lalu kita lihat ya. Nah, jadi seperti ini akan muncul ya seperti biasa query string. Jadi sama seperti video sebelumnya. Hanya saja ini beda cara metode memanggil add status itu berbeda. Jadi kali ini kita menggunakan event. Oke, jadi seperti itu ya untuk metode add statistik menggunakan event. Lalu kita coba menambahkan behavior blamable pada model item. Jadi sebelum kita menggunakan blamable dan timestamp, kita tambahkan 4 kolom baru pada tabel ini, pada tabel item kita. Jadi item yang akan kita ubah. Jadi ini saya ini ya di structure. Ini saya tambahkan 4 kolom after kategori ID. Tambahkan. Ini namanya itu, jadi nama dari kolomnya itu ini, created at, update at, create by, update by. Created by, updated by. Jadi nanti di kolom ini akan tercatat gitu, siapa yang mengupdate, siapa yang membuat data pada database kita. Nah, ini kita nulkan ya. Jadi nanti kalau misalnya emang nggak ada nilainya bisa dinulkan agar tidak terjadi error. Lalu kita save. Setelah kita save, kita bisa menemukan behavior. Jadi pada model item ini kita tambahkan behavior, yaitu timestamp behavior dan blamable behavior. Jadi ini langsung saya copy. Kita ini ya, item, model item. Di sini saya tambahkan behavior. Jadi saya taruh di bawah saja. Jadi seperti ini ya. Oke, sebentar, ini ada yang salah. Oke, jadi ternyata saya ini ya kurang return. Jadi ini mengembalikan return dalam bentuk array. Jadi timestamp behavior sama blamable behavior ini akan mengembalikan jadi dalam bentuk nilai balik. Oke, jika sudah, kita bisa mencobanya gitu. Oh ya, di sini saya lupa. Di sini kan ini ya, karena untuk bisa melakukan update dan create itu kita perlu mengakses backend. Jadi ini harusnya saya taruh backend saja ya. Ini saya taruh backend saja, tidak jadi di sini.
saya akses backend, model, item, kita tambahkan behavior. Karena kita bisa melakukan operasi CRUD itu hanya di backend kan. Karena fitur CRUD pada frontend itu sudah kita hapus, sudah kita disable. Oke, mari kita coba. Kita coba ini namanya mengakses menggunakan backend. Ya maaf, backend web. Jadi di sini task item. Semisal kita ingin mengupdate item ya, kita ingin mengupdate item. Misal di situ maksud 2 saya ubah harganya. Jadi 250.000. Saya save. Nah, kita akan lihat database-nya. Nah, jadi ini akan muncul ya. Akan muncul. Jadi updated item ini diupdate pada saat kapan ya? Ini aslinya adalah dalam bentuk waktu. Jadi ini dalam bentuk epoch. Ini bisa kita konversi nanti ke dalam waktu yang bisa dibaca oleh manusia. Dan ini updated by. Ini adalah ID dari user. Jadi ID-nya 1 ya. Semisal saya contohkan misalnya saya buat user baru ya. Saya buat user baru. Buatnya di front end saja berarti. Front end web. Ini saya lakukan sign up ya. Coba fauzi@gmail.com. Oke, kita lakukan sign up. Oke, ini kan kita perlu verifikasi email kan. Kita kan masih belum mengubah masalah email itu. Maka kita perlu mengubah secara manual. Jadi di sini kita ubah ini ya, statusnya menjadi 10. Seperti video yang sudah saya jelaskan video kedua sepertinya itu. Ini ganti 10 agar bisa login ya. Bisa login. Oke, sudah, coba kita login. Misal dari backend. Kita login. Oke, berhasil login, lalu kita masuk ke item. Jadi di item ini kita lakukan create saja, kita create baru. Jadi semisal ya sebelum create ini saya buat item kategori baru saja. Jadi semisal saya buat untuk apa ya, semisal lampu ya. Lampu itu 6. Oke, jadi sudah ada kategori lampu, kita buat item yang kategorinya lampu. Jadi kita bisa masuk item lagi, lalu kita create. Kita ini 6, kita buat lampu Philips ya. Philips harganya misalnya 60.000. Oke, kita save. Nah, di sini nanti akan muncul di database kita. Kita buka item. Nah, di sini. Jadi seperti saya bilang ya. Jadi pada awalnya kenapa kok created at sama created by-nya tidak ada, jadi nol. Itu disebabkan karena kita kan hanya mengupdate saja gitu. Dan ini data 5 ini tuh sudah ada sebelum kita menerapkan yang namanya timestamp sama blamable. Jadi otomatis pasti nilainya 0 karena tidak tercatat, karena ini sudah data lawas gitu kan. Jadi ini data baru. Jadi setiap data yang di-create itu pasti akan menghasilkan ini timestamp sama blamable. Jadi created at sama update at-nya pasti pertama kali itu sama gitu. Karena kan memang update sama create itu pada waktu itu sama. Jadi misal kita mengupdate lagi, maka itu akan berubah. Misal saya update ya. Update-nya ini menggunakan Alwan misal. Jadi onek ya. Biar onek. Saya coba item di sini Philips ini kita update ya. Kan menggunakan Alwan, kita ganti harganya menjadi 100.000. Kita save. Dan kita lihat. Nah, bisa lihat di sini ya berubah kan. Update-nya sama updated by. Jadi create by-nya itu ini user ID-nya 2, bisa kita lihat ya. User ID 2 itu Fauzi, user ID 1 itu Alwan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi created itu jadi hanya sekali saja berubahnya. Jadi pas pertama kali dibuat
itu datanya selalu sama, tidak pernah bisa berubah. Sama update B juga, yang bisa berubah itu updated add sama updated B-nya itu bisa berubah. Oke, jadi seperti itu. Habis ini saya ini mencoba menjelaskan cara mengkonversi ini ya. Kita menggunakan epoch time converter. Jadi basis Unix timestamp kita bisa ini ya. Misal copy ini, buatnya ini saja ya, kan barusan ini, agar bisa dibandingkan ke timestamp. Nah, jadi Sabtu April 10 2001 ini di jam ini ya 11.06. Ini kan sesuai ya 23.07. Jadi apa 1 menit sebelumnya GMT plus 7. Jadi seperti itu ya. Timestampnya itu menggunakan epoch, Unix epoch. Oke, jadi seperti itu ya. Sekian penjelasan materi kali ini. Apabila mungkin tadi ada yang kesalahan atau mungkin ada yang masih kurang, mohon dimaklumi. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.